hari ini teman-teman mau lepas handphone 1 jam bersama saya, saya ucapkan terima kasih. Itu adalah hadiah buat saya. Right, that's why it's called a present, hadiah. Nah, kenapa sih kita pakai story, pakai cerita? Karena gini, kalau fakta, ya fakta Indonesia is number one, kita keluarin klaim sekian triliun gitu ya, itu hanya menceritakan, memberitahu lah, tells gitu ya. Tapi kalau story itu sells, menjual. Nah, kalau fakta itu akan dipertanyakan. Misalnya Prudential adalah perusahaan nomor 1 di Indonesia. Kira-kira apa dalam benak nasabah kita? Apa? Masa sih? Kata siapa? Itu kan kata kamu. Kok orang lain ngomongnya beda? Bener nggak? Akan dipertanyakan, diragukan. Tapi kalau kita bercerita, itu akan membuat orang bertanya-tanya, penasaran. Gitu ya, terus gimana? Ya. Terus kalau misalnya fakta itu hanya masuk ke logika, masuk ke otak. Tapi kalau cerita masuk ke mana? Masuk ke hati, betul banget, ke emosi. Ya. Dengan bercerita kita bisa mengengage, ya, bisa mengajak supaya lawan bicara kita terlibat. Ya. Jangan khawatir mengenai saya nggak bisa cerita dan sebagainya. Saya juga nggak bisa cerita teman-teman. Tapi apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Jadi make sure aja bahwa cerita itu adalah tulus, sungguh-sungguh, dan itu yang benar-benar teman-teman ingin sampaikan. Nah ini saya ya, 2003 saya join di Prudential. Ini dulu penampilannya kayak gini. Ya. Terus kok makin lama makin makin lebar ya, makin lebar fotonya juga. Ini 2022. Terus ini hari ini. Ya. Berubah ya. Ada yang tahu nggak? Saya tuh adalah late starter. Jadi saya dulu 3 tahun pertama saya part time. Ya. Part time-nya nggak kira-kira dengan 6 pekerjaan lainnya di satu saat yang sama. Kenapa? Jadi saya tuh bekerja di satu perusahaan selama 7 tahun. Terus di satu titik saya memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Karena saya minta naik gaji 2 kali lipat dan pertamanya dikasih, 3 hari kemudian dianulir. KPD gitu ya. Jadi saya merasa ya udahlah, kalau bos misalnya bisa mengganti-ganti pendapat kayak gitu, gimana nasib saya di sini gitu. Jadi saya izin sama suami, boleh nggak berhenti? Oh boleh, dia bilang. Kalau kamu nggak happy berhenti aja. Ya udah, saya berhenti. Nah, income saya kan 0 tuh. Ya, waktu keluar, saya dulu anak kesayangan bos. Jadi saya kasih mobil, kasih handphone, zaman dulu handphone masih mewah ya. Terus disekolahin S2. Nah, karena saya keluar setelah S2 saya selesai, saya harus bayar balik tuh S2-nya. Jadi saya keluar dari company saya hanya dengan tabungan 4 juta rupiah. Ya. Tapi yaudah saya start dari nol. Nah, dalam 1 tahun saya mengerjakan banyak pekerjaan, 6 profesi. Ada yang tahu nggak tadi sempat lihat di depan saya? Guru musik ya, apalagi akuntan. Wih, luar biasa nih perhatiannya. Apalagi guru Inggris, ya. Terus saya dagang alat tulis kantor. Saya konsultan IT dan saya agen Prudential. Agen Prudential selalu saya sebut terakhir kalau ditanya orang. Ya kayak zaman dulu tuh susah ngeluarin saya agen tuh susah banget dari mulut, tercekat gitu rasanya ya. Jadi dengan 6 pekerjaan, menurut teman-teman saya income-nya naik dong ya. Dari 0 ketika saya berhenti, setelah saya 1 tahun bekerja dengan 6 profesi, income saya jadi 3 kali gaji terakhir saya. Wah, seneng ya. Kan saya juga 2 kali nggak dikasih toh. Saya kerjain sendiri tapi 3 kali. Jadi saya berpikir pada saat itu, oh ternyata income itu masih tergantung bos. Itu dalam pikiran saya. Seneng ya tahun pertama. Tahun kedua saya menjalani lagi hal yang sama. Naik nggak income-nya? Naik nggak? Sama. Cenderung turun sedikit. Karena ada yang bubar perusahaannya. Ini semua freelance ya. Ada yang kalau misalnya dibilang siapin kurikulumnya, perusahaan ini mau diajar bahasa Inggris.
Nanti saya udah ngajar dan sebagainya, giliran harus terima honor, Miss minggu depan ya, kayak gitu, honornya tarsok gitu, nyebelin ya. Terus kalau lagi guru musik, kalau lagi musim liburan, itu saya nggak dapat income, karena murid-muridnya libur semua. Jadi tahun kedua cenderung turun, tahun ketiga saya ikut satu acara dulu namanya Petik ya, Prudential. Saya ikut dan saya melihat teman-teman yang join bareng sama saya 3 tahun yang lalu, pada hari itu mereka sudah SUN. SUN itu satu langkah lagi menuju AM. AM itu AB yang sekarang. Jadi saya tahu banget mereka tuh income-nya berapa, timnya besar, dan saya melihat orang-orang yang serius masa depannya, dia udah lama senior ya, bagus banget gitu. Pulang dari Petik, saya bilang sama leader saya memutuskan untuk full time. Ya, terus leader saya diem. Bener gak ya, saya bertanya-tanya gitu ya. Terus leader saya bilang, oke, mari kalau kamu sudah memutuskan full time, saya yakin kamu pasti sukses. Karena segala sesuatu berawal dari sebuah keputusan. Kata-kata itu saya ingat banget. Nah, habis itu income saya turun nggak? Turun, karena 5 perusahaan lain saya masukin surat resign benar-benar. Jadi saya berhenti, nggak mau lagi nganggur gitu ya. Saya masukin surat resign, jadi saya turun tuh, income saya kira-kira tinggal 1/4. Ya. Habis itu dalam 1 tahun saya hanya kerja Prudential saja. Apa yang terjadi? Income saya menyamai 5 income saya yang lain yang saya putuskan. Jadi saya baru sadar bahwa selama ini nih saya sebenarnya bawa kapal speedboat. Tapi kapal speedboat saya diikat, ditambatkan dengan 5 kapal kayu. Ya gimana mau ngebut kapal saya ya? Gitu tambatan ini saya putusin satu langsung wing langsung. Saya ngomong sama klien saya, Pak, saya sekarang udah full time. Nah, gitu dong Mas, ini saya kasih referensi. Jadi itulah full time ya juga ya. Nah, habis itu kan sama lagi kan income sebelumnya dalam 1 tahun bekerja. Tahun keduanya naik ya? Di Prudential saja. Naiklah 2 kali lipat. Ya, sebagai agent pada saat itu saya belum jadi leader. Baru saya belajar untuk rekrut, membimbing tim, baru tahun berikutnya saya jadi leader. Leader pertama zaman dulu namanya UN, kalau sekarang kan AAB ya. Jadi buat teman-teman yang udah berapa tahun belum naik-naik, jangan putus asa. Ya. Yang bertahan yang menang. Ya, di bisnis ini kita harus bertahan, belajar terus, improve saja. Very slow. Tapi buat saya segala sesuatu ada timingnya. Ya. Nah, fast forward. Ini 9 tahun ya. Sekarang 22 tahun nih Prudential. Nggak kerasa ya. Ada nggak yang usia di bawah 22 tahun? Ada ya? Jadi saya join dia baru lahir ini ya. 22 tahun bersama Prudential. Apa saja yang sudah terjadi? Tahun ini saya 13 tahun life qualifying and life member MDRT. Saya sudah mengikuti community di berbagai belahan dunia, dia di Bahrain, Vancouver, Los Angeles, Orlando, Sydney, Dubai, Macau. Saya 12 kali Star Club, 2 kali double Star Club. Masih jauh ya dibanding Lisa dan Pak Wiharjo ya. Terus jalan-jalan gratis ya. Teman-teman kalau tahu saya secara pribadi, saya itu sangat introvert. Jadi kalau misalnya tes kepribadian introvertness saya itu 90%. Ya. Kalau nggak dicolek nggak ngomong. Sekarang aja pintar ngomong kayak gini ya. Dulu nggak boro-boro kita pegang meja gemeteran. Nah, saya udah jalan-jalan gratis ke Moskow, Roma, Paris 2 kali ya, Tokyo, Los Angeles, Sydney, Berlin, Copenhagen, London 2 kali juga, New York, Milan, dan Praha. Kalau misalnya saya masih kerja sebagai akuntan di tempat kerja saya dulu, nggak mungkin saya jalan-jalan gini jauh. Dan kalau nggak gratis, nggak mungkin juga saya berangkat. Saya enakan di rumah soalnya. Ya, jadi tepuk tangan buat Prudential ya. Saya berharap teman-teman melihat ini sebagai masa depan teman-teman. Ya, mungkin saat ini belum nyampe, don't worry. Stay, fokus, fight, nanti akan nyampe waktunya. Terus saya juga punya satu gerakannya namanya One Kindness a Day. Jadi lakukan 1 kebaikan sehari gitu ya. Saya banyak speaking ya di Indonesia maupun di luar negeri. Terus saya ada IG buat IGJ Prudential untuk belajar kalau mau follow. Namanya Trustworthy Insights.
Terus saya juga ngarang buku, ya buku ini judulnya Power Questions in Objection Handling. Tapi hari ini saya nggak bawa materi ini ya, nanti tinggal beli aja data. Ini semua adalah bagian dari saya berbagi. Ya. Buat saya kalau kebaikan itu nggak mesti duit, tapi kita kasih kuping aja udah kebaikan loh, bener nggak? Ya. Kasih satu lepukan di pundak aja udah kebaikan. Kasih waktu pun sudah kebaikan. Ya. Oke, nah itu sekilas kenalan saya. Bosan belum? Thank you. Karena yang tidak berapi-api, wah gitu enggak ya. Nah sekarang saya akan mulai dengan story-story yang cerita-cerita yang teman bisa gunakan ketika ketemu sama calon nasabah. Nah kalau mau asuransi ya sih, mau asuransi enggak? Jawabannya pasti tidak gitu ya. Udah tahu gitu tapi tetap dilakukan. Please, apapun yang kamu lakukan jangan hanya mau asuransi atau enggak. Ya, karena itu sudah jalan buntu. Jadi gimana dong? Nah salah satu caranya adalah kita memberikan cerita. Ya. Kalau tadi kenapa nggak bosan? Karena saya bercerita. Ya, itu dengerin gitu kan. Nah, cerita yang pertama, door prize. Oke. Tahu ya kalau ikut acara kan suka ada door prize-nya. Acara ini ada door prize-nya nggak Pak? Enggak ada ya. Kan suka ada door prize, biasanya taruh di mana? Di akhir acara kan. Nah, ceritanya katakanlah dalam satu ruangan ada 100 orang. Ya. Kemudian ternyata 90 orang itu nggak bisa menunggu sampai akhir acara. Mereka pergi semua, terus kuponnya dititip sama Pak Didi. Wih, Pak Didi pegang berapa kupon? 91, bener nggak? Ya. Sama nggak Pak? Potensi peluang kemenangnya berapa persen? 91%. Tarik Didi lagi ya. Tarik berapa kali Didi terus. Nah, sadar nggak sadar, sebenarnya kita semua pegang kupon sebanyak itu. Sayangnya kupon itu bukan untuk dapat hadiah, tapi penyebab kematian menurut survei Lipra yang ungu ya 1% penyebab lainnya, yang hijau 3% itu kecelakaan, yang merah 4% itu usia tua, jadi tidur terus nggak bangun, jarang ya. Yang sisanya 92% itu adalah sakit berat dulu. Coba tanya, terakhir ke rumah duka, orangnya meninggal karena kecelakaan atau karena sakit? Karena sakit ya, fakta. Jadi 92% orang sebelum check out dari dunia ini, dia akan check in dulu ke rumah sakit. Betul ya? Gede loh itu angkanya. Kalau saya hitung di sini ada berapa orang nih? 1, 2, lanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, persis 10. Dari 10 ini kemungkinannya cuma 1 orang yang akan mampir ke rumah sakit. Oh saya katanya. Saya boleh meminta ya. Sisanya mampir rumah sakit. Gede nggak teman-teman? Gede sekali chance-nya. Someone has to pay. Ya rumah sakit nggak ada gratis kan? Seseorang harus bayar. Nggak mungkin rumah sakitnya yang bayarin. The question is who? Siapa yang akan bayarin kita? Kalau kita butuh 100.000, kita bisa minta sama siapa? 100. Siapa aja bisa, bener nggak? Orang nggak kenal pun kalau kita mintanya bener baik, itu ya bisa dapat tuh. Anyone, tetangga orang nggak kenal. 1 juta minta sama siapa? Betul nggak? Tangganya baik ya. Mungkin temen ya, bener nggak? Kalau misalnya mau 10 juta, udah pasti hitungannya keluarga inti. Gak tentu juga ya. Tapi kalau 100 juta bahkan lebih 1 miliar, siapa yang mau kasih? Donasi. Prudential. Saya akan kasih. Prudential, ya. Nah ini adalah cerita pertama yang bisa disampaikan. Jadi ngobrol-ngobrol santai, ngomong aja tahu door prize enggak? Nah ini cerita kedua, kasino. Sebenarnya kalau di kasino kalau main itu kalau bisa kita menang dapat uang banyak nggak? Banyak banget ya, jackpot gitu ya. Tapi kalau kalah uangnya hilang. Nah sekarang ini ada kasino baru, namanya tak kasih untung. Baik banget orangnya yang punya kasino ini. Dia bilang gini, kalau misalnya kamu menang, kamu dapat uang banyak banget jackpot. Kalau kamu kalah, uangmu saya simpan 20 tahun. Habis itu saya kembali ke kamu. Enak gak? Mau main gak?
Mau dong, masa nggak mau, nggak rugi kok. Apa itu? Lucinta, apalagi PCB, apalagi banyak ya sekarang ya. PAS, ya ada apa lagi, banyak ya sekarang ya. Oke, nah itulah the new casino, cerita kedua. Cerita ketiga, kalau kita beli barang elektronik, kita berharap dapat garansi nggak? Pengennya dapat ya. Kalau handphone garansi berapa lama? Setahun. Kalau TV? Setahun mungkin ya, 2 tahun mungkin. Kalau AC? 5 tahun. Tergantung ya, spare part itu 5 tahun tuh. Kalau kasur? 10 tahun loh, pada tahu ya. Diinjek gajah pun nggak apa-apa itu. Tapi diinjek saya mah rusak, jadi saya gitu berat dari gajah ya. Nah, kalau kita punya satu printer ini bisa nyetak duit. Duitnya beneran bisa dipakai dibelanjain, tidak melanggar hukum. Teman-teman ingin digaransi berapa tahun? Namanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin dong, masa garansi selamanya. Elektronik berapa tahun? 10? 6? 20? 20? Boleh nggak kalau saya bilang digaransi selama mesinnya masih bisa berfungsi? Oke? Selama masa hidup wajarnya mesin ini. Boleh ya? Nah, sadar nggak sih bahwa kita sebenarnya seperti printer ini? Kita nyetak uang yang pakai siapa? Keluarga. Ya. Terus kita garansi nggak? Ada sih, tapi berapa rupiahnya, benar nggak? Ya. Berapa lama digaransi? Misalnya saya saat itu usianya 40, which is enggak ya. Saya 40, tapi katakanlah usia saya bisa sampai 60 deh bekerjanya. Wajar ya, pensiunnya usia 60. Berarti saya punya masa produktif berapa? 20 tahun. Kalau dalam 1 tahun saya bisa mencetak uang berapa? Contoh. Berapa? 100 juta? Oke, 100 juta ya. 20 tahun kayak 100 juta berapa? 2 miliar. Coba tanya, polisnya ada nggak 2 miliar? Itu nyetaknya 100 juta. Kalau nyetaknya 500 juta, 10 miliar. Nyetaknya 1 miliar, 20 miliar. Ada nggak garansi kamu sepanjang itu? Orang bilang time is money. Waktu adalah uang. Bener banget, setuju banget. Kenapa? Karena kalau kamu punya waktunya, kamu bikin uangnya. Kamu cetak sendiri uangmu. Tapi kalau kamu nggak punya waktunya, siapa yang mau ngasih uang buat kamu? Asuransi lah, siapa lagi? Ya. Nah, ini ada cerita CEO dan mobil mewahnya. Ini bukan CEO Prudential ya, CEO perusahaan lain. Cerita ini membuat saya closing TKKS sekitar mungkin 80 jutaan nantinya. Mau dengar? Oke. Jadi ada seorang CEO punya mobil mewah paling mahal. Mobil paling mahal apa? Rolls Royce? Ya? Lamborghini mungkin? Ya. Oke, ceritanya Lamborghini deh, ngebut ya, pakai Lamborghini. Dibilang tabrak, hancur mobilnya dan tentu CEO-nya meninggal. Oke. Pada hari itu perusahaan kehilangan 2 aset terbesarnya, yaitu mobil dan CEO. Menurut kamu nih, yang mana yang pasti sudah diasuransikan? Mobil ya. Kalau CEO-nya belum tentu. Padahal di antara 2 aset ini, mana yang lebih susah digantikan? CEO. Terus kenapa diasuransi mobilnya? Kebiasaan. Nah, kamu sebagai pemilik toko, pada saat saya ngomong sama calon nasabah saya, bukankah kamu ada CEO bagi toko kamu? Kalau misalnya kamu nggak di toko ini, kira-kira omsetnya turun nggak? Turun. Staffmu bisa gantiin? Bisa sih, tapi pasti turun. Udah pengalaman juga. Ada pemilik, nggak ada pemilik, beda. Oke. Kamu garansi tokomu? Iya. Garansi dirimu? Diam ya. Terus gimana cara ngitungnya? Dia bilang, berapa yang saya butuhkan? Dia nanya gitu. Kalau udah gitu enak gak? Enak lah ya. Saya tanya, toko kamu 1 tahun kira-kira bisa punya profit berapa rupiah?
Terus saya jawab 5 miliar. Saya cukup kaget karena tokonya kecil. Ya, bisa 5 miliar loh, profit loh. Terus saya bilang, oke, biasanya orang cover 3 sampai 5 tahun profit. Berarti kamu perlu 15 sampai 25 miliar. Oh gitu ya. Berapa? Hitung, kemudian hitung lagi, kemudian aja akhirnya jatuh di 7 miliar. Ya not bad lah, bener gak? Ya hanya cerita kayak gini aja. Cerita ke-5. Ada 4 orang, siapa di sini punya anak kecil? Ada? Di bawah 5 tahun anak kecilnya? Ada? Ibu ini deh. Ibu namanya siapa? Hah? Asi. Anaknya usia berapa? 2 tahun, baru 1. Ada 2, satu lagi? Oke, agak jauh ya, 15 dan 2, tapi masih kecil lah. Nah, Mbak Asi sama anak-anak nih, siapa namanya anak-anaknya? Calia dan Bara. Oke, Mbak Asi sama Calia sama Bara lagi pergi makan nih ke restoran. Ya, lagi makan, anak-anak tiba-tiba ada 4 orang perampok masuk ya, terus mau ngambil duit, oke? Mau ngerampok. Terus udah dapat uangnya pun dia masih ngancem anaknya Mbak mau disakiti. Kira-kira Mbak berani nggak? Berani nggak kalau bisa cara Bara dan Calia ya diancam begitu, dan ternyata Mbak pada saat itu punya pistol nih, berani nggak tarik pistolnya tembakin? Berani ya, jangan kan tarik pistol pasang badan pun berani, bener nggak? Demi anak. Tapi hari ini Mbak, tahu nggak Mbak, setiap hari kita ini keluar rumah, kita tuh ada 4 perampok yang mengancam anak-anak kita. Oke, perampok utama namanya perampok sakit. Oke, kalau kita sakit berat, anak-anak kita nggak bisa lagi sekolah, nggak bisa lagi punya masa depan. Perampok kedua namanya kematian. Kalau kita panggil Tuhan, anak-anak nggak punya masa depan. Perampok ketiga namanya cacat. Ya, kalau kita kecelakaan cacat atau sakit cacat, nggak bisa lagi nafkahi anak-anak. Terakhir, perampok yang sering dilupakan orang, perampok hari tua. Karena banyak orang ketika udah tua nggak siap, anak-anaknya terpaksa harus support dia sehingga anak-anaknya nggak bisa hidup dengan baik. 4 perampok ini setiap hari mengintai Calia dan Bara. Mbak, kalau Mbak punya pistol, Mbak berani nggak keluarin pistol Mbak untuk melawan perampok ini? Berani ya. Nah, hari ini saya nggak suruh tarik pistol Mbak, cukup tarik stylus aja. Ada tangan. Ya, bahkan nggak perlu pakai stylus, pakai jari aja sekarang ya. Ini cerita berikutnya ya, nomor 5. Tentu mau berapa cerita nih by the way? 120. Memang kita. Oke, nah cerita ke-6 ya, di satu hari yang cerah ya, teman-teman ini ceritanya adalah orang yang punya license untuk bawa kapal pesiar. Bawa kapal susah dong tentunya ya, harus punya SIM dong, punya license. Nah, teman-teman punya license untuk bawa kapal, dan ada kesempatan untuk mengajak 9 orang kesayangan teman-teman untuk berlayar bersama piknik. Coba saya kasih waktu 5 detik, pikirin 9 orang itu siapa aja sekarang. Sudah? Udah kebayang wajah-wajahnya? Udah, oke. Jadi sama kita nih jadi bersepuluh nih ya, berlayar, lagi enak-enak nih berlayar ya, happy-happy, menikmati pikniknya di laut gitu ya, menikmati cuaca. Tiba-tiba cuaca jadi gelap, jadi badai, oke. Gelombang kenceng, angin kenceng, kapalnya keberatan, terlalu berat. Jadi harus buang barang buang, makanan buang, semua buang. Kulkas buang, mungkin ada kulkasnya dia ya. Oke. Tapi masih berat juga, terpaksa harus siapa yang dibuang? Orang. Oke. Kita punya 9 orang nih, selain kita 10. Siapa yang nomor 1 suruh terjun dulu? Ayo. Lagi mikir ya. Tadi ngajak siapa aja? Pasangan pasti ya. Anak, siapa lagi? Orang tua, siapa lagi? Mertua, ya. Siapa lagi? Kakek, bos, mungkin leader ya.
agent gitu kan. Kayaknya saya udah tahu sih pengen tentang dulu. Jangan-jangan leadernya tentang dulu karena ya, atau ada tentang mertuanya dulu. Bener nggak? Pasangannya waduh kejam. Ada nggak kita terus satu persatu mungkin orang yang lebih kuat dulu, siapa tahu dia survive, bener nggak? Lebih kuat dulu dia terjun gitu ya. Terus itu orang yang mungkin nggak terlalu kenal dekat terjun gitu ya. Ada nggak di satu orang, satu titik yang kita udah kamu nggak usah terjun, saya aja yang terjun. Ada nggak? Ada, siapa? Siapa? Atau suami. Anak, ya siapa lagi? Orang tua mungkin ya. Nah, tapi teman-teman merupakan satu hal yang sangat penting. Kalau kita yang terjun, apa yang terjadi? Kenapa? Mati semua. Karena kita adalah kaptennya, kita nakodanya, cuma kita yang bisa nyetir itu kapal. Ya. Kalau kita terjun juga, ya sudah, semua yang di kapal akan hilang. Nah, Pak Prospek, ini adalah analogi bagaimana kita tuh harus beli asuransi sebelum badai datang. Karena kalau badai udah datang, mau kita terjun, mau kita stay, udah serba salah, udah gak bisa nolong lagi. Pak Prospek beruntung kalau hari ini masih dikejar-kejar sama agen asuransi. Karena di satu titik nanti Pak Prospek yang akan ngejar agen asuransi. Tapi mereka nggak bisa lagi menolong Bapak. Bisa dipakai? Nah, jadi penasaran siapa yang terjun ya? Nah, ada juga orang yang ngomong gini, saya mah nggak mau asuransi, saya nggak ngerti asuransi, saya tabung aja di bank. Ada? Banyak ya. Kasih tau gini, asuransi itu sangat mudah. Itu kayak main permainan lagu dan kursi. Tahu nggak teman-teman? Ya anak TK suka main itu. Ya, taruh kursi, putar lagu, anak-anaknya muter. Terus pada saat lagunya berhenti, mereka harus duduk. Tapi satu kursi hilang, bener nggak? Ya. Nah, permainnya seperti itu, tapi bayangkan anaknya banyak. Nggak cuma 10, 20, mungkin ratusan bahkan ribuan. Oke. Dan di atas kursi itu semua ada sepiring nasi dengan lauk pauknya. Ketika bermain, semua anak muter ya. Ketika lagu berhenti, kursi ditarik satu beserta lauk pauknya. Berarti anak itu nggak makan. Kasihan dong, bener nggak? Tapi don't worry, karena meskipun dia nggak punya lauk pauk, nggak punya nasi, dia punya teman-temannya semua tuh udah disiapin sama gurunya sebelumnya. Nah, nanti kalau ada temenmu yang nggak kebagian makan, kamu kasih ya sesendok dari piring kamu. Oke, jadi 100 orang atau 1000 orang semuanya kasih satu sendok. Kenyang nggak si anak yang ini? Kenyang. Mereka yang ngasih lapar nggak? Enggak. Karena cuma ngasih satu sendok. Itulah asuransi. Sekarang bayangkan anak ini adalah anak Anda. Gimana rasanya? Untung gurunya ngasih tahu dulu, bener gak? Kalau gurunya nggak ngasih tahu, sebelumnya dia nggak ikutan dulu di dalam permainan ini, berarti dia bakal kelaparan. Jadi asuransi itu semudah itu. Bukan masalah polis, bukan masalah bonanza, bukan masalah kontes, bukan masalah final sprint. Tapi asuransi itu adalah shelter, rumah bagi anak yang ditinggal. Kesempatan hidup kedua bagi janda-janda yang ditinggalkan suaminya. Uang hidup bagi orang tua yang ditinggal oleh anak-anaknya. Itulah asuransi. Dan good newsnya, kamu nggak perlu mengerti untuk bisa menikmati manfaatnya. Sama kayak punya lampu. Ada yang ngerti electricity, kelistrikan, siapa yang ngerti? Nah, ada kan? Saya juga nggak ngerti. Tapi pakai lampu nggak? Oke. Kita nggak perlu ngerti untuk menikmati lampu. Sama kayak asuransi, kita nggak perlu ngerti asuransi untuk bisa menikmati manfaat dari asuransi. Setuju ya? Oke. Lagu. Cerita terakhir. Kalau 20 kita nggak kelar loh. Saya udah pasang timer nih, tinggal 20 menit. Cerita terakhir. Ini yang mana saya? Ya udah kelihatan lah ya, paling tinggi, paling gede ya. Yang sederhana ya.
Jadi ini teman-teman saya, teman SMA, teman kuliah. Kita kebetulan ngeliat satu namanya gambar itu bagus ya. Kita iseng-iseng berdiri juga di punggung-punggungnya. Gitu. Nah, saya pakai topi. Kenapa? Karena ini kan saya, ini slide pertama saya ya. Ini bukan kesalahan taruh slide ya. Ini ada yang kosong nih satu. Di tengah ini 2022, ini 2024 fotonya. Iya benar 2024. Saya sempat kayak gini. Mirip? Masih mirip ya. Jadi pelontos waktu itu kena cancer teman-teman. Jadi ini ada satu quote yang menurut saya bagus banget. Dia bilang gini, good health is a crown. Ya, jadi kesehatan yang baik itu sebenarnya itu sebuah tiara mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. Tapi sayangnya yang bisa melihat mahkota itu hanya orang-orang yang sakit. Ketika kita sehat kita nggak menghargai mahkota kita. Tapi kita sakit, kita ngeliat orang lain punya mahkota, kita nggak ada. Kita mau bikin lagi pun nggak tentu bisa. Udah kehilangan baru sadar. Jadi balik ke PKKS nih 2022 ya. Waktu itu kan ada PKKS, murah banget ya PKKS ya. Saya tuh sejak umur 40-an awal itu tuh setiap kali mau nambah sakit kritis ditolak terus sama Prudential. Karena ada ada darah tinggi. Terus saya pikir ya udahlah, nanti saya benerin dulu, baru saya beli lagi gitu kan. Ya. Jadi selalu berpikir seperti itu. Nanti saya bakal lebih sehat. Tapi kenyataannya enggak. Ya karena emang tidak ada effort yang dilakukan, malah yang ada nambah gula gitu. Ya instead of berkurang malah bertambah. Jadi saya berpikir, oke, saya mau buka PKKS. Saya ambil polis, masukin SPAJ. Dan karena saya dulu waktu masih muda pernah ada riwayat tumor jinak payudara, setiap saya buka polis, setiap kali saya disuruh USG. Jadi Prudential bayarin check up saya gratis setiap tahun. Ya, setiap tahun nambah polis, setiap tahun check up gratis di Prudential. Dan selalu bersih. Nah, 2019 masih bersih. 2020 saya nambah polis, nggak disuruh USG. 2021 nambah polis, nggak disuruh USG. Mungkin karena COVID ya. 2022 kan ada bandingan tuh. Disuruh USG, jadi saya bolong 2 tahun. Nah, ketika di USG ketemu kayak gini teman-teman. Ya, yang satu bentuknya kayak pita, ini yang hitam nih. Satu lagi bentuknya oval. Ada 2 benjolan. Terus biasanya kan kalau USG cepat karena bersih ya, bentaran udah kelar gitu. Kok ini lama ya dokternya nggak kelar? Saya tengok, apa tuh dok? Gitu. Oke, abis ini kamu ke dokter onko ya, dokter kanker, dokter onko ya. Kenapa? Kayaknya ini ada something. Terus ditulisannya begini. Jadi 27 Juli waktu itu USG Mamae ada 2 lumps, yang satu BIRATS 3A, yang satu BIRATS 4B. BIRATS itu adalah peluang sebuah lump benjolan ini ganas atau jinak. Angkanya 0 sampai 6. Jadi kalau misalnya 4 itu udah menuju ke ganas. Kalau 3 itu menuju ke jinak. Nah, waktu itu kan akhir Juli, saya tuh selalu berangkat ke MDRT Global Meeting di akhir Agustus. Jadi saya pikir kalau BIRATS 4 ini 50-50, bisa iya, bisa enggak. Saya pikir ya udahlah, saya cepat-cepat aja operasi supaya kalau ternyata saya bangun, dokternya bilang, oh ini cuma tumor, ya udah, saya penyembuhan, saya langsung berangkat, bener gak? Nah, setelah ditegakkan dengan mamografi dan MRI, dalam 10 hari, ya, saya putuskan untuk operasi, 8 Agustus ya, dan ketika bangun, susternya bangunnya gini, Bu, sakit banget nggak? Saya kan baru sadar, nggak sakit sih. Terus nanya, Bu, sakit banget nggak? Terus saya bilang, enggak gitu. Tapi nggak keluar suaranya. Karena rupanya kalau operasi, saya baru tahu kalau operasi besar itu orang yang masukin selang supaya oksigennya lancar gitu ya. Dan pada saat itu mungkin kering gitu, jadi nggak ada suaranya. Terus saya sebelah kiri suster, sebelah kanan suami. Saya nengok ke sebelah kanan, gak bisa ngomong kan gak ada suara. Dia cuma ngomong gini, iya confirm cancer.
Saya hanya dengar 3 kata itu, dia melakukan cancer. Setelah itu sebenarnya masih cerita sih ngomong apa gitu ya, tapi saya tuh udah kayak nggak dengar. Saya udah kayak nonton film tuh kayak di mute gitu ya, nggak tahu dia ngomong apa gitu. Terus yang kepikiran sama saya adalah, aduh, berarti apa saya nggak bisa ketemu lagi sama anak saya pada saat mereka dewasa gitu ya. Terus gimana saya harus ngabarin ini ke orang tua saya gitu ya, mereka pasti akan sedih gitu ya, ke anak-anak. Terus karena ngeliat saya masih linglung, susternya bilang udah tidur lagi deh bu. Jadi tidur. Nah tidur, pagi-pagi bangun, yang pertama saya harus lakukan apa? Saya harus cancelin tiket hotel, cancelin tiket pesawat. Dan pada saat itu saya sangat tidak ingin ngomongin soal cancer ini, tapi saya harus break the news kepada teman-teman saya yang berangkat bareng sama saya. Karena kalau nggak mereka bakal kacau tuh plannya. Ya. Jadi sambil ngelakuin itu semua, nangis terus. Tapi nggak ada suaranya, masih belum keluar suaranya. Jadi air mata kayak dibuka keran aja gitu. Kita sering ngomong kayak gini ya, Pak prospek yang buat prospek masih nunda ya. Sejalan dengan waktu ada 2 hal yang pasti di dunia ini. Yang pertama, kesehatan kita pasti akan turun. Yang kedua, premi pasti akan naik. Tapi kita nggak pernah tahu tuh kapan kedua garis ini akan bertemu. Alias kita nggak bisa lagi punya asuransi. Apakah pada saat usia 70, 60, 50, 40 ya. Dulu ngomongnya lancar. Tapi ketika saya sakit ini, saya nggak bisa ngomong ini lagi. Sekarang udah lancar lagi ya, gitu hanya. Orang muda pun sekarang banyak yang kena sakit ya Pak, bener ya? Iya benar, gitu kan biasa gitu ya. Jadi kita selalu berpikir, sakit kritis itu is always about them. Pak Ali lah, Pak siapa, sebut namanya ya, yang udah mati sakit kritis, bangkit lagi, dapat PR dan sebagainya. Kita selalu pikir orang di luar sana, di luar ruangan ini. Tapi actually no, it's always about us. Selama ini emang kita termasuk juga, kita tidak terkecuali dalam statistik yang 92% tadi. Jadi di usia 46 pada saat itu ya, saya kehilangan kemampuan saya untuk diasuransikan. Setelah itu sampai hari ini, saya tim proposal nggak pernah diterima sama Prudential. Ya iyalah ya, PKKS saya ya ke laut lah ya, nggak diterima. Jadi ini kata-katanya saya selalu ingat ya dari Norman G. Levine, dia bilang gini, we all will lose our insurability at one point in our life. Kita kan kehilangan nih kemampuan kita untuk diasuransikan dalam satu titik dalam kehidupan kita. We just don't know how, we don't know when. Kata-kata ini sering banget saya ngomongin ke orang lain, dan hari itu kena di saya. Kepo nggak sih film ini digantiin apa enggak? Pengen tahu ya? Tentu dong ya. Jadi saya semua penguasa saya di Jakarta, walaupun saya survei kemana-mana gitu, saya kan opinion sampai ke 11 opinion gitu ya. Akhirnya saya putuskan di Jakarta. Operasinya sendiri sekitar 170 juta, ya. Chemopop masih terpasang di sini untuk masukin obat kemo 45 juta, 8 kali kemo perkalinya 25 juta. Which is by the way ini ada angka yang sangat kecil. Ada teman saya yang kemo 1 kali kemo itu 75 juta. Terus radiasi 16 kali, setiap hari itu radiasi, totalnya 60 juta. Target terapi per 3 minggu sekali, perkalinya 30 juta, dan ini juga sangat murah. Ada teman saya yang imunoterapi bisa 100-200 juta, crazy gitu ya. Terus konsultasi dokter atau ambil darah setiap minggu, hampir setiap minggu, karena seminggu 2 kali. Perkalinya kurang lebih 1 juta. Dan itu semua lebih dari 1,3 M. Teman-teman, saya 22 tahun di Indonesia punya ngasih aset 1,3 M? Punya lah ya. Tapi kalau suruh saya donor kuahnya 1,3 M, saya bingung loh mana yang harus dijual. Ya, masa mobil saya dijual gitu kan, masa apartemen orang tua saya dijual tinggal di mana gitu kan. Ya, tapi berkat Prudential ini semua aman. Jadi thank you Prudential. Saya 20 tahun di asuransi, polis-polis saya tentunya start dari saya sejak agent ya. Kecepatan kalau saya beli nggak pernah klaim tuh, orang kan saya ngomong ya, saya punya asuransi nggak pernah klaim, rugi gitu ya. Saya 20 tahun nggak pernah klaim kecepatan dari asuransi. Tapi lebih baik 20 tahun kecepatan daripada 2 menit terlambat.
Buktinya PKKS saya kan udah nggak diterima, semenit terlambat. Waktu keluar dari ruang dokter, habis USG yang pertama saya cek apa? Polisnya masih info semua nggak ya? Sebelum saya nanya dokter, nanya teman, nanya suami yang lain, pertama saya cek polis dulu. Begitu tahu itu info, tenang. Saya udah tahu uangnya ada. Ya, jadi saya fokus tadi yang terbaik aja. Nah, UPSCC-nya berapa gitu ya? Mau tahu? Mau tahu banget? Tahu. Oke. Banyak bilang sisi lama ya approve-nya, enggak kok. Ya sisi saya approve dalam 28 hari dan sisi saya approve dalam 14 hari. Ya. Total klaim sakit kritis saya dari beberapa polis dan ada yang bebas klaim juga total 1,7 M. Nggak gede-gede banget sih. Mungkin kalau saya nggak bisa bekerja 1,7 M ini mungkin saya bisa gunakan menghidupi gaya hidup saya sekitar 3 tahunan. Dan itu masih kurang sebenarnya. Makanya saya pengen nambah kan. Ya, sadar pengen nambah tapi nggak punya kemampuannya karena udah gak sehat. Ya. Jadi 1,7 M saya terima. Ada 7 hal yang polis-polis saya lakukan buat saya. Saya punya polis banyak banget teman-teman. Ada mungkin sekeluarga ada 34. Jadi orang kalau koleksi berlian, koleksi apa, saya koleksi polis. Ya. Kecil-kecil ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. 7 hal yang polis-polis saya lakukan buat saya. Nomor 1, melindungi aset saya. Dari saya cerita ya, nggak usah jual mobil, nggak usah jual rumah. Menggantikan income saya. Saya beruntung, saya sangat diberkati hari ini bisa berdiri di sini sharing pada teman-teman. Tapi yang bersama-sama saya sakit pada saat itu, yang baru-baru kena gitu ya, kan masuk ke komunitas. Hari ini udah ada beberapa orang yang nggak ada. Ada juga beberapa orang yang masih dalam pengobatan. Jadi bukannya sembuh, malah dia menambah yang lain di atas. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya diizinkan Tuhan untuk nggak bisa bekerja, paling nggak 1,7 M ini bisa menghidupi saya berapa tahun. Saya nggak usah pusing. Dan benar pada saat itu saya benar nggak keluar rumah, nggak bisa keluar rumah, bukan nggak mau. Pusing, kayak lagi kemo itu. Selama 8 kali 3 minggu. It allows me to choose the best medical treatments. Saya bisa memilih, fokus nanya dokter ini obatnya apa. Oke dok, lakukan. Tapi dalam grup saya, WAG saya yang orang-orang kanker itu, mereka nanya, oh mari pakai obat ini ya, berapa harganya? Saya jawabnya apa? Nggak tahu. Beneran saya nggak tahu, bukannya sombong, saya nggak nanya. Karena saya tahu pasti cukup kok kartu hitam saya. Tapi mereka nanyain detail banget, apakah termasuk jasanya atau enggak, di mana lebih murah dan sebagainya, ada alternatif lebih murah gitu. Itu sampai ribet lah pokoknya. Bayangin orang yang punya asuransi sama nggak punya asuransi, bedanya seperti itu. It secures my children's education. Anak-anak saya punya polis, bebas premi. Dan saya tahu pada saat usianya mereka masuk kuliah, udah ada dananya. It pays my loan. ABAB punya utang nggak? Ada ya? Enak gak sih kalau bebas utang? Enak banget. Biasanya kan kalau komisi masuk harus keluar ya. Ini enggak tuh, komisi numpuk aja karena utangnya udah lunas semua tiba-tiba. It provides when I retire. Kalau misalnya saya satu hari nanti pensiun, uangnya udah ada, udah mature polisnya. Dan yang paling penting, it keeps the dignity of my family, menjaga harkat martabat keluarga saya. Pada hari saya sakit, itu ada satu orang tante yang banyak uang, dia baik banget, dia nanya, mari kamu butuh bantuan enggak? Tante bisa pinjemin. Baik gak sih? Baik banget, loh, saya terharu loh. Tante gitu ya, bukan orang tua atau apa gitu ya. Tapi dia mengulurkan tangan, menawarkan bantuan. Betapa beruntungnya ya punya tante kayak gitu. Tapi double beruntungnya saya bisa menjawab, thank you tante, gak usah, saya ada. Orang yang seberuntung saya rasa nggak banyak. Kita tengok kiri kanan, lebih banyak orang yang sakit minjem atau dapat duit. Minjem, enak gak sih minjem? Nggak enak tuh. Harga diri mau taruh di mana gitu dan ya. Tapi terpaksa karena sakit. Tapi karena Prudential, harkat martabat keluarga saya aman. Tepuk tangan dong.
seperti musuh buyutan gitu ya. Iya rese deh, bayar mulu gitu kan, bener ya, ngabisin uang aja gitu kan, di pricing lagi, nambah lagi, tiap datang nambah lagi gitu kan. Kita anggap polis-polis itu kayak musuh gitu. Tapi saya mau tanya, kita semua punya teman nggak? Saya tanya lagi, punya teman baik nggak? Punya teman sejati nggak? Sure? Teman sejati itu teman yang akan tetap baik pada kita meskipun kita lagi susah. Kalau punya beruntung banget. Tapi ada teman sejati yang benar-benar dia bahkan mau kabur pun nggak bisa. Siapa? Polis. Ya, pada saat kita benar-benar lagi kondisi sulit nih, siapa sih sahabat sejati yang benar-benar akan bantu kita secara uang, nggak cuma doa, nggak cuma bunga, nggak cuma kue, ya. Yang siap mendampingi, nolong kita untuk keluar dari kegelapan itu. Kalau bukan polis. Oke, boleh lampunya digerak? Nggak usah sih sebenarnya. Oke, ini satu puisi ini saya sering banget ngasih ke nasabah saya yang baru itu polis. Jadi biasa saya cetak ya. Hari ini saya bacakan ya teman-temannya. Surat dari sahabat. Dia sahabat, kamu dan saya memiliki tujuan yang sama di dunia ini. Tugas kamu adalah menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, obat-obatan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kamu dan keluarga yang tercinta. Sementara kamu melakukan hal-hal ini, saya terbaring diam di lemari penyimpanan. Saya mengandalkan kamu. Saya percaya sedikit dari penghasilan kamu akan disisihkan untuk biaya pemeliharaan saya. Kadang-kadang saya mungkin tampaknya gak berharga bagi kamu, tapi suatu hari nanti Tuhan yang tahu kapan kamu dan saya akan bertukar tempat. Ketika kamu tidak di sini, pekerjaan saya dimulai. Kadang kamu merasa berat untuk membiayai saya, tapi ingatlah, saya akan membiayai keluarga kamu pada saatnya nanti. Jika kamu melakukan bagianmu, saya akan melakukan bagian saya. Salam hangat dari Polis Asuransi Jiwamu. Thank you teman-teman. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat dan berkati. Hari ada di kondisi yang apa itu namanya benar-benar terpuruk, yang kita udah nggak kepikiran mau ngelakuin apa yang membuat Cimari itu bisa fight sampai hingga sekarang. Terima Thank you. kasih. Good question ya. Siapa namanya? Hah? Nina. Oke. Ya. Saya juga sempat, mungkin kalau yang kenal saya tuh kemana-mana tuh bawa tasnya kecil. Jadi isinya cuma handphone, dompet, kunci mobil. Nggak ada macam-macam lah, nggak kayak ibu-ibu kan ada ada tisu, ada tisu basah, ada tolak angin dan sebagainya. Nah, hari-hari itu saya kemana-mana bawa tisu pack. Ya, saya baru sadar belakangan. Kenapa? Karena anytime saya bisa nangis. Saya bukan tipe orang yang nangisnya wah itu heboh, enggak gitu. Tapi kayak tadi keranjang luncur nangis ya nggak tahu kenapa gitu. Lagi duduk, lagi nunggu nangis gitu ya, lagi di gereja nangis, lagi nyetir nangis gitu ya. Terus di satu titik saya diajak untuk ikut acara silent retreat namanya. Itu acara keagamaannya. Jadi itu saya suruh nulis surat kepada Tuhan. Ya, terserah mau apa aja. Silent retreat kan sendiri, pakai Zoom. Saya tulis surat panjang daripada Tuhan saya komplain. Nah di hari itu saya nangis nangis jadi-jadinya kayaknya habis kali itu buat dicoba gitu ya. Dan setelah itu saya tiba-tiba kayak udahlah, coba udah cukup deh pity partinya. Pity party itu pesta mengasihani diri sendiri gitu. Jadi saya juga melihat orang yang di luar sana yang kerja jauh lebih keras daripada saya, sehat katanya, sehat ya. Tapi saya yang di rumah sakit, yang kemo, yang kontak itu,
Saya masih bisa makan sehari 5 kali di rumah sakit, enak lagi ya. Masih voucher, bisa belanja macam-macam di kantinnya. Saya nggak kerja tapi saya punya uang. Keluarga saya semua support. Saya punya staff yang beresin urusan kantor. Terus kayak tiba-tiba Tuhan kayak ngomong, kamu mau komplain apa sih gitu? Why are you complaining gitu? Kamu nggak punya hak untuk komplain gitu. Meskipun kamu sakit, kondisi kamu tuh jauh lebih baik ketimbang banyak orang-orang lain di luar sana. Jadi kamu tuh udah terima kebaikan banyak banget dari berbagai orang, teman-teman udah datang gitu ya, klien-klien pun support. Jadi sekarang saatnya kamu untuk berbagi pada orang lain. Makanya muncul one kindness seperti ini. Dan benar-benar kayak sekejap aja setelah saya nangis, grieving ya istilahnya ya, berduka gitu ya. Habis itu udah lewat gitu aja. Ya puji Tuhan ya, maksudnya dikasih cepet gitu. Saya 3 minggu sih. Sebenarnya ada 6 S ketika kita mengalami kesulitan. S pertama adalah shock, kaget. S kedua adalah sorrow, sedih. Nah sedih ini kita harus bisa lewatin. Habis itu S ketiga, struggle. Struggle itu kita berusaha mencari jalan keluar sendiri dengan kemampuan kita. Tapi at the end saya menyadari bahwa saya itu nggak punya kemampuan, itu nggak dalam kontrol saya. Baru saya surrender, saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan ikut campur tangan dan semua baik ya. Jadi saya tadi sehat, orang kalau ngomong dia nggak tahu saya pernah sakit ya. Terus S kelima itu adalah sanctification, di mana kita ternyata menyadari di balik awan mendung ini ternyata ada kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau saya sakit, tapi itu saya jadi aware terhadap kesehatan keluarga saya, semua hidup lebih baik, hubungan saya sama suami lebih baik. Kalau dulu sering berantem hal kecil, sekarang sama-sama lebih sabar gitu ya. Jadi itu sanctification, jadi orang yang lebih baik. Baru terakhir ada surface. Surface itu kita kayak barang mengapung. Surface itu adalah ketika kita udah dikasih berkat segitu banyak, kita mau nggak bagian berkat itu pada orang lain. Buat saya, sesi-sesi berbagi ini adalah salah satu surface. Jadi S ya, ingat ya. Ini sesi yang berbeda lagi, tapi saya singkat kesimpulannya aja. Semoga menjawab ya. Nanti kalau mau di IG ada komplit. Udah ada Bu? Hah? Silakan lagi ya. Selamat sore Bu Mari. Iya, Saya mau tanya, tadi kan Bu Mari bercerita tentang PKKS. PKKS itu kan kalau ada sakit kritis yang sebenarnya jarang banget dilakukan orang. Jadi pertanyaannya Kenapa PKKS itu jarang dilakukan? Kan hanya dulu setiap tahun hangus. Tapi kalau saya hangus 20 tahun pun masih lebih murah daripada saya ambil yang jadi lebih murahnya. lebih murah. Nah, masalahnya kalau PKKS itu kita jadi kayak buah malakama. Kita berharap umur kita panjang atau pendek? Kita berharap klaim atau nggak klaim? Nggak klaim kan? Berarti kita bayar terus tuh sampai seumur umur gitu kan? Nah, pada saat itulah uang itu akan hangus banyak banget. Itu. Jadi PKKS itu produk jangka pendek. Kalau kita bicara hanya untuk bayar hutang, misalnya hutang saya cuma 10 tahun, ya udah 10 tahun aja. Habis itu udah hangus. Saya kalau mau melindungi 5 tahun profit, ya udah 5 tahun aja. Saya mau melindungi anak saya sekolah 5 tahun aja, saya 10 tahun aja. Itu aja. Tapi kan tanggung jawab kita terhadap keluarga itu kan panjang. Kalau terhadap hutang mungkin pendek. Nah, maka harus ada dasarnya. Yang terhadap keluarga itu harus jangka panjang seumur hidup, misalnya TCB 88, TCA, ataupun future lain-lainnya. Tapi dalam masa produktif kita yang dimana kita punya tanggung jawab lebih besar, itu kita top up dengan PKKS. Kebayangnya? Jadi hanya karena salah satu alasannya hanya karena murahnya itu ya. Yes. Thank you. Mas, mana tadi ya? Ah ya ini dia. Mas minta tolong dong. Cik. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya David dari Amazing Champion. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa hal terendah dan tersulit yang Anda hadapi
dalam perjalanan karir dari agent sampai sesukses sekarang. Nah yang kedua, kira-kira pesan apa yang Anda bisa berikan buat kami ini agent baru yang mungkin baru mulai dari nasabah 1 atau 2 mungkin. Terima kasih. Oke, thank you. Good question ya. Saya dulu kenapa begitu lama part time-nya? Karena saya nggak nyaman jadi agent. Banyak nggak sih merasa kayak gitu? Banyak ya. Pernah dengar namanya friends for benefit? Berteman hanya karena ada maunya gitu. Sering nggak dianggap begitu? Sering ya. Karena dianggap begitu, mungkin kita secara permukaan cuma ketawa-ketawa, tapi dalam hati kita sakit, benar tidak? Terus karena itu subconscious kita merasa udahlah nggak usah prospek lah, nanti dinyiin orang gitu kan. Udahlah nggak usah prospek, nanti dia pikir gue suruh mau ada maunya gitu kan. Nah itu menghambat kita. Nah sebenarnya kita mesti menyadari, saya tuh mulai berubah ketika di 3 tahun saya jadi agent. Ada klien pertama saya demam berdarah, ya cuma keluar 12 juta karena zaman itu Promed namanya, produknya 1 juta sehari, 12 juta. Yang punya polis itu adalah orang yang tinggal di daerah Pondok Indah, ya daerah yang elit. Saya pikir 12 juta nggak ada artinya buat dia, tapi ternyata ketika dia telepon, dia ngucapin saya terima kasih sampai 13 kali dalam satu percakapan. Nah ketika itu saya sadar ternyata yes, kita emang friends for benefit, tapi benefitnya kamu bukan benefit saya. Ya, jadi kita harus bangga dulu dengan profesi ini. Kita tahu bahwa kita saat ini bukan lagi minta loh, kita saat ini lagi ngasih. Kalau kamu nggak mau, siapa yang susah? Keluarga dia kan, anak-anak kamu kok, pensiun kamu kok, ya kan, rumah sakit kamu kok. Apa urusannya sama saya menyampaikan kamu kalau nggak mau ya udah. Gitu. Jadi next aja. Jadi yang paling sulit adalah melewati masa-masa itu sih, dimana kita kayak bola itu tuh banting harus lompatnya cepat, jangan lama-lama. Kalau dibanting, kalau bola bekel kan dibanting lompatnya paling lebih tinggi. Kalau bola kaca, banting kan udah diam di bawah sih. Yang bisa menghentikan kamu sebenarnya cuma kamu sendiri sih. Ya, jadi ingat aja udah cepet-cepet bangkit lagi. Supaya cepet harus banyak jumlahnya, supaya kalau misalnya satu mati masih ada 10. Ya, oke. Semoga menjawab ya. Thank you Bu Mari. Mas minta tolong di belakang Mas kasih mic ya. Bu boleh berdiri Bu biar dikasih mic-nya sama ini panitianya. Mas asistenku di mana tadi? Ya ini aja sebentar. Bagi Bu Mary, terima kasih. Mau bertanya yang pertama itu, bukan pertama sih. Tadi kan ada 6S ya Bu ya, selama melewati itu. Ada yang namanya struggle, terutama setelah Bu Mary cancer. Nah, struggle yang kayak gimana, yang harus dilewatin, caranya apa? Terus ada nggak rasa kayak nggak percaya diri setelah kena cancer buat ngomong lagi? Itu cara ngomong laginya gimana? Itu Bu. Ngomong apa nih? Ke prospek, Mr. Prospek. Nggak ada sih. Nggak ada sama Oh, sekali. itu nggak ada. Oh jadi lebih percaya diri ya Bu ya? Enggak, bukan percaya diri. Karena gini, saya kan orangnya terus terangannya, jadi nggak banyak yang diumpetin gitu, nggak banyak rahasia. Ketika saya sakit, saya umumin ke prospek saya. Ke nasabah saya. Bahkan ketika dikasih referensi, kan saya kasih tahu sama dia, Ci, saya ini lagi cancer, lagi perawatan. Cici kalau misalnya nggak pingin punya ijazah sakit, it's okay kalau nggak jadi. Tapi ketika saya ngomong gitu, dia makin mau. Jadi saya ungkapkan aja gitu bahwa saya bakalan ada perawatan, mungkin saya akan selalu respon kalau misalnya selalu tolong ngertiin gitu ya. Mereka semua support, ya nggak ada yang ini. Itu satu. Terus kalau mengenai struggling, itu tuh saya saking pinternya kali ya. Saya pikir saya pinter, nggak tahu lah ya pinter benar apa enggak. But anyway, pada saat itu saya mencari dokter banyak banget, second opinion, third opinion, fourth opinion gitu ya. Saya ketemu 7 dokter rumah sakit, 4 dokter integratif. Saking banyaknya dokter, saya sendiri bingung. Akhirnya saya minta Tuhan kasih tanda. Tuhan tolong dong kalau misalnya ini dokter tepat, tolong kasih ujian obat, tapi di hari yang cerah. Saya minta kayak gitu. Terus setiap kali dokter saya lihat ke langit, oh nggak hujan, berarti bukan dokter ini. Sampai kayak gitu loh. Karena banyak banget metode yang diajarin orang-orang, bingung kan. Jadi saya struggle-nya sendiri mencari. Nah satu hari saya pergi satu tes namanya RGCC test. Di situ pulang dari sana, hujan gede sekali. Saya naik Grab waktu itu, nyampe ke satu persimpangan yang jaraknya cuma 3 km. Di depan persimpangan itu terang benderang. Terus saya ngomong sama si abangnya, Pak,
lucu ya, di depan bisa terang, belakang gelap, belakangnya gelap sekali. Terus tiba-tiba kayak ada suara, kamu minta gitu. Jadi setelah itu oh ya udah, berarti ini yang benar caranya gitu ya. Jadi saya menggunakan hasil tes itu dengan yakin saya melangkah masuk ke kemoterapi. Waktu itu saya mutusin antara mau kemo atau nggak kemo, nggak kemo. Dan meskipun kemoterapi itu berat ya, macam-macam lah, ada yang pusing lah, nggak bisa jalan lah, nggak bisa makan lah, BAB lah, dan lemes gitu ya. Setiap kali saya kemo, setiap kali saya meragukan, jangan-jangan tempoh hari itu kebetulan gitu ya. Tapi karena saya Nasrani ya, saya baca firman Tuhan, selalu eksperimental, selalu nggak pernah tuh menguatkan. Jadi itu down dikuatin lagi, down kuatin lagi seperti itu. Jadi memang ngalamin. Ya itu kan manusia ya, ketika lagi sulit tadi Tuhan ya, lagi happy lupa sama Tuhan. Ya itulah masa-masa struggle saya, sampai akhirnya saya surrender, udah Tuhan, terserah Tuhan deh maunya gimana, saya berserah aja. Jadi itu cara saya melewati itu semua. Semoga membantu ya. Masih ingat kan teman-teman, S yang pertama apa? Shock. S kedua? Sorrow. S3? Struggle. S4? Surrender. S5? Sanctification. S6? Service. Lulus semua, kita boleh pulang. Thank you teman-teman. Terima kasih luar biasa. Sok ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian yang paling luar biasa.